Saya pikir inilah simbol kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh kepada penegak hukum. Artinya, aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Pertanyaan saya, sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo, aparat hukum? Apakah menunggu Jan Etes cucunya jadi presiden, baru aparat hukum berhenti menjadi alat daripada Joko Widodo? Kita sudah 10 tahun lebih, betul-betul aparat hukum itu digunakan untuk memenjarakan atau menangkap siapapun yang berbeda dengan Joko Widodo. Berapa teman kita udah keluar masuk penjara hanya karena aparat hukum betul-betul memihak kepada Joko Widodo. Berapa orang di penjara hanya mempersoalkan ijazah Joko Widodo. Terus apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Kalau ini berlanjut, saya nyatakan hari ini adalah hari pernyataan perang semesta melawan dinasti Solo yang masih mengangkangi aparat hukum. Itu yang kami kecam. Mengapa Polri kita melakukan tindakan penangkapan dan penahanan ya, yang mengkritik soal-soal masalah yang menghebohkan negara kita ini, khususnya masalah ijazah dari seorang Jokowi, kok malah ditangkap, ditahan seolah yang bersangkutan melakukan tindak kriminal, seolah apalagi yang detektifnya seolah seorang yang melakukan tindak teroris. Ini nggak masuk akal sebenarnya. Kan bertanya, ini mau ke arah mana penegakan hukum ini? Akhirnya orang berpikir, apakah ada muatan-muatan tertentu di balik ini? Kalau memang betul-betul kita mau betul-betul negara hukum, laksanakan penegakan hukum dengan benar. Itu biar berkeadilan gitu. Saya kan kalau selalu menyuarakan nggak peduli kan. Siapapun yang bertentangan dengan penegakan hukum akan berhadapan, saya nggak peduli. Saya hajar betul gitu loh. Apa gunanya rakyat dong? Kasihan dong rakyat kita. Mereka mencari keadilan tapi tidak diberikan. Tapi kalau ke atas tuh kenapa tertutup? Ke bawah dihajar habis. Kan nggak adil namanya nih kan gitu. Saya minta perilaku hukum ini harus lebih tegas. Jangan ada kesan ya tajam ke bawah, tumbul ke atas. Kami ini prajurit TNI ingin sekali penegakan hukum itu sesuai dengan konstitusi yang ada. Kalau begini, apa yang ditampilkan di masyarakat dan kami merasakan sendiri, ini adalah bagian perilaku hukum yang tidak baik. Oleh sebab itu, ketika hukum itu dilemahkan, maka bertanda negara kita akan rapuh. Ini perkara ini kan membingungkan. Kenapa? Karena diduga pencemaran nama baik dan fitnah. 311. Tapi dihubung-hubungan dengan Undang-Undang ITE. Nah, ITE ini kan tindak pidana khusus. Kalau 311 KUHP yang lama kan tindak pidana umum. Nah, sesuai ketentuan pasal 63 KUHP yang lama, kalau ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, harus menggunakan yang diprioritas tindak pidana khusus. Jadi bukan tindak pidana umum. Tidak bisa dikait-kaitkan dengan pasal-pasal tertentu supaya bisa nahan orang, nggak boleh di situ. Itu awalnya sudah situ. Masukan kepada Polri, Pak. Ya, saya meminta kepada anggota Polri, khususnya penyidik. Saya ini mantan Karawasidik. Selama saya mantan Karawasidik, saya tidak akan mau mengebiri orang-orang yang mencari keadilan. Bela mereka kalau seandainya dia benar, tapi berikan penegakan hukum kepada mereka yang salah. Karena intinya kita itu kan membela yang benar. Itu yang saya lakukan selama waktu saya Karawasidik. Sampai saya selesai purna. Paling saya tabu untuk mengamputasi hukum itu. Percuma dong saya sebagai anggota Polri kalau saya bermain dengan hukum itu. Jangan cederai masyarakat. Boleh cari pada saat saya jadi polisi, pernah nggak saya menghabiskan hukum. Hukum adalah hukum. Benar adalah benar, salah adalah salah. Seperti yang telah disampaikan Pak Ugroseno, mantan Wakapolri, mantan penyidik, itu sudah secara tegas bahwa proses penangkapan, apalagi penahanan dari Rosario dan Rifa itu boleh kata tidak benar, menyalahi prosedur, menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Itu yang kami kecam. Mengapa Polri kita melakukan tindakan penangkapan dan penahanan ya, yang mengkritik soal-soal masalah yang menghebohkan
negara kita ini, khususnya masalah ijazah dari seorang Jokowi, kok malah ditangkap, ditahan seolah yang bersangkutan melakukan tindak kriminal, seolah apalagi yang detektifnya seolah seorang yang melakukan tindak teroris. Ini nggak masuk akal sebenarnya. Selama ini mereka berdua kan wajib lapor dan selalu patuh. Tidak bisa mereka akan melarikan diri atau menghilangkan alat bukti dan sebagainya. Tidak akan mungkin terjadi karena selama ini selalu kooperatif. Itu yang kami kecam tentang proses penangkapan dan penahanan, apalagi tidak didampingi kuasa hukum atau pengurus RT RW setempat. Gila kan, ganti baju aja nggak boleh, mandi aja nggak boleh. Itu kurang ajar tuh sebenarnya itu. Itu kalau Roy Suryo itu seorang kriminal atau seorang teroris, bolehlah itu dilakukan seperti itu karena membahayakan negara. Kan tidak ada. Justru Roy Suryo itu adalah pejuang kebenaran, keadilan dan kejujuran bersama Dr. Tifa. Teman-teman GMKR dan FFP TNI kan khususnya kan yang gencar memberikan dukungan kepada khususnya Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Upaya apa lagi Pak yang dilakukan selain melalui jalur litigasi ya Pak? Ya. Dan teman-teman juga melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jadi yang pertama begitu kami mendengar bahwa tadi pagi Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap, itu kami langsung berkoordinasi dengan pimpinan dari EPP TNI yang saya sampaikan pertama. Akhirnya kami membuat surat protes keras terhadap penangkapan dan penahanan dari Roy Suryo. Sudah kami sampaikan tadi malam, langsung kami sampaikan, yang ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Farroji, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana Selamat Subianto Purnawirawan, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasnan. Itu semua bintang 4. Itu kecewa terhadap proses penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Oleh karena itu langsung perintahkan untuk segera membuat surat protes keras terhadap Kapolda Metro Jaya yang ditembusin kepada Presiden, terus Komisi 3 DPR, ya, terus ke Kapolri, kemudian kami tembuskan juga kepada Kompolnas, dan satu lagi sudah kayak itu dah tembusan seperti itu. Artinya apa? Supaya Presiden Prabowo Subianto tahu dan mengerti, memahami, melihat kenyataan di lapangan bahwa yang tadinya beliau bilang kepada kami melalui Menseknek bahwa tidak akan ada kriminalisasi terhadap Roy Suryo, ternyata bohong besar. Terjadi kriminalisasi pada Roy Suryo. Apalagi yang tadi kita dengarkan apa penjelasan dari Pak Ugroseno, mantan Wakapolri, mantan penyidik, itu tidak bisa terbantahkan bahwa penyidik atau petugas yang menangkap dan menahan ya tentunya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu sudah menyalahi aturan. Itu jelas tadi disampaikan. Pak, dari surat yang tadi disampaikan kepada protes keras kepada Pak Kapolda Metro Jaya, Pak, apa sih Pak yang diminta, apa yang diharapkan dengan adanya surat itu Pak kepada ya, dan dengan tembusan-tembusan yang tadi Bapak sebutkan tadi? Ya, ini apa yang saya sampaikan kepada ya supaya jadi aku kayak nomor sebentar Mas. Mau dilihat nih, suratnya resmi. Surat protes keras atas penangkapan Saudara Suryo dan Dr. Tifa. Bisa baca, dan ini penandatangan juga mungkin bisa dilihat. Ya, kelihatan ya. Nah, sini tuntutan dari FVP TNI adalah pertama
Kapolda Metro Jaya harus memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan urgensi dilakukannya penangkapan. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, proporsional, dan bebas dari intervensi politik. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak-hak hukum dari para pihak yang diperiksa dijamin sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, apabila syarat objektif maupun subjektif penahanan tidak terpenuhi menurut hukum, agar dipertimbangkan pemberian penangguhan atau langkah hukum lain yang sesuai. Dan FPP TNI akan terus mengawal proses ini sebagai bentuk kepedulian terhadap tegaknya negara hukum, supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Itu tuntutan FPP TNI yang kami tadi malam kami langsung sampaikan. Jadi persis tanggal 19 juga kami dengar pagi-pagi, kami proses, sore kami antarkan ke Polda Metro Jaya. Sudah diterima, sudah ada tanda terimanya. Dan tebusannya jelas ini kepada Presiden Republik Indonesia, Menseknek Republik Indonesia. Oh tadi saya lupa Menseknek. Kemudian Kapolri, Komisi 3 DPR RI, dan Kompolnas. Ini yang kami sampaikan. Ini tanda tangan ini kan jelas nih. 4 Jenderal bintang 4 semuanya tanda tangan. Bayangkan beliau turun tangan untuk menyatakan protes keras terhadap proses pelaksanaan penangkapan dan penahanan Rozi Roy dan Dr. Tifa. Untuk sampai saat ini ada respon nggak Pak dari pihak Polda Metro Jaya atas surat yang Bapak dan teman-teman sampaikan? Mungkin belum dibaca karena ini hari libur kan. Mungkin belum masuk kantor, mungkin Senin. Yang penting adalah kami menyampaikan protes keras kami. Mau tidak dibaca atau mau dibuang terserah. Tapi kami menyampaikan ini bukti kepedulian FPP TNI terhadap masalah-masalah hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, khususnya Polri. Dan tadi jelas kalau GMKR itu lebih keras lagi. Lebih kerasnya mengecam keras ya proses penangkapan dan penahanan Rozi Roy. Yang kedua, kita minta bebaskan Rozi Roy, bebaskan Dr. Tifa. Terus yang ketiga, tetap adakan peradilan terhadap kasus dugaan ijazah sarjana Jokowi. Dan kami tambahkan lagi pada tuntutan kami ketika kami mendeklarasikan GMKR adalah tangkap Jokowi dan adili Jokowi. Poin kelima. Poin kelima kan ada. Dan ada lagi makjuan Gibran. Terus ada reformasi Polri. Yang ternyata yang kita lihat kenyataannya makin parah. Saya nggak tahu reformasi apa yang dilakukan oleh tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Ternyata kan itu tadi, waduh, biasanya luar biasa. Itu Pak Ugroseno ya, mantan Wakapolri tahu persis harusnya bagaimana itu. Sampai sedih, saya lihat beliau sampai sedih lihat kelakuan junior-junior saat ini. Ini kami hanya menyampaikan ketidakpuasan kami terhadap kinerja dari Polri. Kami sedih, malu. Malah tadi Pak Rijal Fadila bilang ini udah menyalahi hukum azas pelanggaran hak asasi manusia ya. Itu perlu dilaporkan ke hak asasi manusia ke PBB. Sampaikan gitu. Saking gemesnya Pak. Karena ini udah pelanggaran yang luar biasa. Kita tahu ternyata ini betul-betul menyalahi aturan dalam sikap tindak seorang penyidik untuk menangkap atau menahan yang personel yang dijadikan TO. Ya. Sikap apa yang disepakati oleh para teman-teman tadi dari aliansi atau komunitas? Ya, kami yang jelas kami ingin tetap mengawal proses ini secara konstitusional. Kami masih itu yang kami lakukan nanti, dan tadi juga telah berkumpul beberapa tokoh-tokoh dari
elemen society, civil society, untuk kita bersama-sama kita kawal nih prosesnya Rosyul, dan termasuk juga masih ada lagi yang tersisa adalah prosesnya Rizal Fadila, Gurnia, dan Rustam. Itu masih kita gali terus. Dan paling penting adalah kami tidak akan lupa kasus ijazahnya Jokowi ini, ijazahnya Gibran akan kami kejar terus. Jangan sampai dengan kasus ini jadi hilang. Nah, ini yang kami khawatirkan. Kami tidak akan lupa. Makanya kami akan ulangi terus. Kami akan ulangi terus. Dan ada satu pesan, bukan apa ya, pesan ya, bukan kata pesan untuk Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo, ketika GMKR akan dideklarasikan, Pak Said Didu melapor kepada Bapak. Apa yang Bapak katakan? Bapak katakan, saya di barisan paling depan di GMKR. Dan saat inilah Pak Presiden, kedaulatan hukum jelas-jelas di mata kita terang benderang telah dilanggar, telah amburadul, telah rusak. Itu harus kita perbaiki. Mohon Pak Presiden, apa yang Bapak nyatakan Bapak akan berada di garis paling depan, nah kita buktikan sekarang Pak.